Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, Bu Anggia, dan seluruh teman-teman yang hadir. Pertama kami sampaikan selamat Pak atas amanah baru di KAI. Tentu ini sebuah energi baru di tengah kejenuhan kita terhadap industri transportasi kita Pak. Namun sebelum kami bicara lebih lanjut soal beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yang pertama kami ingin memastikan dulu bahwa jajaran direksi itu betul-betul bisa clean dan clear Pak. Bagaimana kemarin Pak Presiden Prabowo di dalam sambutan RAPBN juga di dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan sebuah akronim yang namanya adalah Serakah Nomik. Bagaimana banyak pemimpin bangsa kita termasuk di BUMN ini sudah mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa, baik dalam bentuk gaji, tantiem dan sebagainya. Bahkan ada satu BUMN yang ketika ditotal per bulan tuh bisa puluhan miliar begitu, tapi nyatanya tidak kemudian menghentikan mereka untuk melakukan hal-hal korup begitu Pak. Nah maka apa yang disampaikan Pak Prabowo ini harapan kami bisa tercermin di KAI ke depan, agar apa yang sudah diamanahkan negara kepada bapak-bapak sekalian, tentu ini bukan sesuatu yang mudah begitu, maka harapan kami bisa dijaga begitu Pak. Apalagi di pada tahun 2024 BPK sempat menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pemakaian PMN hampir 1 triliun begitu Pak. Nah maka harapan kami ini bisa dicek oleh Bapak itu betul tidak begitu. Termasuk sendiri mohon izin Pak Dirut, Bapak ini kan pemimpin di sini, leader yang akan menjadi contoh bagi yang lain. Nah kami senang waktu Bapak pertama diangkat kemarin, tapi 2 hari kemudian ada info dari penegak hukum Bapak terkait terindikasi soal korupsi di digitalisasi SPBU. Tentu kami sedih. Maka harapan kami diberikan penjelasan di tempat ini itu betul tidak begitu. Termasuk kami tidak tahu juga jangan-jangan direksi yang lain yang ada di tempat ini juga terjadi hal yang sama. Maka sebelum melangkah lebih lanjut agar tidak kemudian menjadi beban bagi KAI, Bapak-bapak bisa menyampaikan di tempat ini bahwa Bapak-bapak sekalian memang clean dan clear dari urusan itu begitu Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak, banyak keluhan dari ini pesan untuk Pak Dirut KAI dari teman-teman serikat pekerja Pak. Bahkan banyak sekali dari mereka yang gajinya ini sering terlambat Pak. Bahkan mereka menyampaikan ini orang beli tiket kan cash begitu, bayar di depan, tapi gaji kami tidak pernah dibayar tepat waktu. Maka harapan kami di tangan Pak Bobi ke depan soal gaji karyawan ini bisa menjadi prioritas untuk bisa dibayarkan tepat waktu. Kemudian juga soal sistem outsourcing Pak. Ketika kami naik kereta api kadang kami ini sedih lihat anak-anak muda ganteng-ganteng, cantik-cantik, keren-keren, pinter-pinter bahkan dari kampus-kampus ternama, tapi kemudian mereka setelah 1 tahun tiba-tiba dipindahkan sebelum Lebaran tiba-tiba kontraknya dihentikan karena salah satunya alasan agar tidak bayar THR dan sebagainya. Nah, maka ke depan KAI ini sebagai industri nasional kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi leader soal ketenaga kerjaan, Pak. Kami tidak mau mendengar lagi ke depan ada namanya outsourcing, Pak. Karena kan KAI ini kan sudah difasilitasi banyak, sudah memonopoli industri transportasi kita, ya kan. Juga diberikan PMN, diberikan permodalan, diberikan banyak fasilitas dari negara. Maka harapan kami juga mensejahterakan bukan hanya soal transportasinya yang ketersediaan ada untuk masyarakat, tapi juga orang yang di dalamnya disejahterakan, Pak. Nah, kami lihat anak-anak muda jangan sampai kemudian menua di situ, setelah menua mereka dipecat. Ini banyak terjadi di KAI. Nah, Bapak harus lihat di anak usaha Bapak, banyak mereka bekerja sama dengan outsourcing, Pak. Nah, kalau bisa, kalau memungkinkan, ya diangkat saja mereka menjadi tenaga dari anak usaha itu, agar kemudian bisa dipastikan KAI bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka, Pak. Begitu. Karena jangan sampai Bapak berkontribusi terhadap masa depan anak-anak muda ini yang keren-keren, yang menurut kami mereka pinter-pinter, tapi kemudian habis waktunya sia-sia di kereta api. Nah, kemudian juga soal digitalisasi, kami mengapresiasi soal langkah Bapak akan adanya digitalisasi. Tapi yang terjadi hari ini sebenarnya kalau kita lihat ahli digital banyak di KAI, tapi nggak tahu apakah niat memang sengaja. Saya sudah cek Pak, nanti Bapak coba sekali-kali Pak, Bapak pesan tiket melalui Traveloka atau melalui akunnya KAI, Bapak pesan yang ada di situ ada opsi untuk bisa refund 100% begitu Pak.
bahkan 2 jam sebelum keberangkatan. Tapi saat Bapak mau refund, prosesnya ribet sekali, Pak. Bahkan di era digital hari ini, Bapak kalau mau refund harus datang ke ini, Pak. Harus datang ke stasiun dengan membawa KTP dengan KTP punya Bapak sendiri. Nah, jadi menurut kami ini bukan soal digitalisasi, jangan-jangan soal akal-akal untuk bagaimana refund tidak kemudian diambil oleh masyarakat dan kemudian dinikmati oleh KAI. Nah, pertanyaan kami yang kedua, refund yang sudah diproses juga terjadi di satu tempat itu tiba-tiba tidak kembali tapi ke rekening orang lain yang ternyata setelah didalami di rekening oknum orang KAI, dan ini sering terjadi. Nah, harapan kami Bapak bisa berantas oknum-oknum yang memanfaatkan itu, Pak. Nah, terus kemudian kami mengapresiasi langkah KAI soal kereta petani dan pedagang itu, Pak. Nah, kami ingin penjelasan soal kereta api bagi petani dan pedagang itu tarifnya berapa. Jangan sampai nggak terjangkau seperti sekarang, walaupun kereta termurah pun kadang juga masih belum terjangkau untuk masyarakat. Nah, kemudian kami minta roadmap soal WUS, Pak. Bapak bisa tanyakan ke WUS, Bapak juga harus menguasai soal hal itu, karena kalau tidak hutang apa namanya KAI yang menjadi beban KAI yang Bapak tadi sampaikan, bahkan saya lihat kemarin baru 900 miliar di kuartal pertama 2025, tapi kalau di paparan Bapak tadi sudah 1,2 triliun ya kan. Artinya ini kan beban yang tidak kecil. Nah, bagaimana exit plan yang akan Bapak lakukan agar beban utang ini tidak menjadi benalu bagi KAI ke depan begitu, Pak? Karena kalau mengandalkan Danantara untuk bagaimana menyelesaikan persoalan utang ini juga ini tidak baik juga, karena ini apa namanya akibat dari salah kebijakan yang kemudian hutangnya suruh menyelesaikan orang lain, maka ini akan menjadi bagian dari gali lubang tutup lubang. Ingat bahwa tidak semua masyarakat nikmatin bus loh, Pak. Bahkan kami saja beli naik bus juga nggak murah juga, beban juga buat kami ya kan. Apalagi rakyat-rakyat yang tidak mereka yang tidak tinggal di Jakarta dan sekitarnya, jangan sampai mereka yang bayar pajak hanya untuk membayar beban utang yang di apa namanya yang ditanggung oleh KAI ini begitu. Itu aja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.